uang itu suka terhadap jenis manusia yang seperti apa sih Pak Tri? Uang. Oh. Nah ini juga ada analogi lagi gitu ya. Kalau ada dua pilihan nih, ada uang, ada ilmu. Choice. Nah, pilih yang mana Mas Rosi? Saya pilih ilmu dong. Nah, kenapa pilih ilmu? Karena dengan ilmu saya bisa menghasilkan uang. Kalau bekerja misalnya, ya dibangun dengan tadi itu above the line, dibangun dengan tanggung jawab, dibangun dengan kesadaran diri yang tinggi, dibangun satu lagi nih komitmen. Ya komitmen yang tinggi, ya itu mau nggak mau akan datang yang namanya uang tadi. Jadi uang itu sebenarnya adalah konsekuensi logis dari nilai-nilai hidup yang kita bangun ini, gitu lah. Oke. Ini bicara terkait entrepreneur, businessman. Nah, yang namanya businessman ini, Pak Tri, mohon maaf ya, mungkin tidak semua, tapi kan tidak luput dari namanya utang piutang. Saya juga pernah mencoba. Nah, semisal Pak, kita mempunyai hutang 100 atau 500 juta, apa tips dari jenengan agar bisa melunasinya? Oke, gini, saya sendiri juga mengembangkan bisnis itu bukan berarti tidak utang gitu ya. Jadi ada utang ke bank yang juga harus saya tanggung gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian saya berani mengambil itu ya? Nah, yang pertama yang terpenting adalah kita harus sadari bahwa kita bedakan bahwa mana kehidupan yang produktif sama yang konsumtif. Benar-benar. Ya. Jadi kalau kita mengambil utang seperti anak sekarang itu kan utang kartu kredit misalnya. Benar. Nah, itu kan digunakan untuk hal yang konsumtif, apalagi dengan jargon YOLO ya. Nah, hidup itu hanya sekali. Ya, kalau bisa jalan-jalan sekarang kenapa ditunda? Nah, gitu ya. Nah, ini paradigma yang menurut saya berbahaya ya. Jadi paradigma FOMO dan YOLO ini berbahaya sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita harus sadari bahwa uang ini untuk apa. Jadi kalau saya sudah mulai menyadari bahwa hutang tidak apa-apa, asal hutang produktif, gitu ya. Jadi dengan hutang produktif itu kita jadi tahu cash flow kita untuk menutup itu dari mana sebenarnya di-generate-nya. Nah, tentu saja nanti itu nyambung, panjang. Kalau kita men-generate cash flow itu kan ada dua, ada cash in, ada cash out. Nah, cash in itu bicara uang masuk, berarti kita harus mikirin market kita itu terbuka sampai berapa lama. Jadi kalau kita ngambil utang 5 tahun, betul nggak dalam 5 tahun itu marketnya masih ada, kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bicara cash out, biaya. Ya, karena di dalam bisnis itu ada pemasukan, ada biaya. Nah, biaya ini juga harus kita kendalikan. Jangan sampai kemudian biaya-biaya itu tanpa kita sadari menjadi jauh lebih tinggi ketimbang penerimaan yang kita miliki, sehingga ujungnya kan jadi loss. Jadi rugi gitu ya. Nah, kesadaran atau yang kita sebut istilah sekarang financial literacy, ya, pemahaman ya, kemudian kemampuan kita bagaimana ngelola keuangan ini itu harus menjadi satu hal yang perlu disadari ya bagi para pelaku usaha baru agar kemudian mereka bisa menjaga bisnisnya tidak mati suri, ya, tapi bisa sustain umurnya panjang. Karena cash flow itu kalau di dalam tubuh manusia itu namanya aliran darah. Iya, jadi kalau misalnya cash flow itu nggak ada, aliran darah itu nggak ada, nggak ke otak kan stroke ya. Nah, bisnis juga begitu. Mau gedungnya gede kayak, ya, mau peralatannya modern kayak, teknologinya modern, orangnya hebat-hebat, tapi cash flow-nya mismatch. Jadi banyak defisitnya ketimbang surplusnya. Itu tinggal menghitung waktu. Nggak lama ya? Nggak lama, dan itu sudah terjadi kan sekarang ini. Bagaimana kemudian beberapa startup itu sudah mulai banyak loss dan kemudian mereka melakukan layoff kan, pengurangan karyawan. Kita sudah lihat banyak sekali pengurangan karyawan yang dilakukan oleh para startup unicorn dan sebagainya itu 200-an ribu. Termasuk juga Microsoft, kemudian Google dan sebagainya. Iya. Kayaknya lagi tren itu. Lagi tren. Ya, itu saya duga karena cash flow. Iya, cash flow-nya yang kemudian bermasalah. Oke, Pak. Jika disuruh menyebutkan ya
3 rahasia kesuksesan yang bisa diterapkan anak-anak muda, kira-kira apa saja? Ya, baik. Gini, manusia hidup itu secara spiritual itu ada 2. Ya, jadi ada orang-orang yang beroperasi hidupnya itu setiap hari yang saya sebut dengan below the line, di bawah garis. Ya, ada orang-orang yang berani mengambil risiko above the line, di atas garis. Ya, nah, apa bedanya 2 tipe manusia ini? Karena kalau yang below the line itu kita sudah bisa predik bahwa dia akan produce fail nanti, akan menghasilkan kegagalan. Sedangkan yang above the line itu akan kemudian create values dan dia punya opportunity. Saya tidak mengatakan pasti sukses, tapi dia punya opportunity, punya peluang untuk berhasil. Apa bedanya 2 karakter manusia ini? Ya, yang below the line, ya, itu secara umum biasanya kita jumpai adalah orang-orang yang punya kebiasaan itu 3 kata, yang saya singkat dengan BEC. Nah, B-nya itu apa? Blaming. Jadi pada saat ada sesuatu yang nggak berjalan baik pada dirinya, maka dia cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, sekitar, ya, menyalahkan orang tua dan sebagainya, gitu ya. Nah, penyakit kedua itu adalah excuse. Ya, jadi manusia itu banyak sekali nyari alasan kalau gagal, gitu ya. Dan suka mengambil hitamkan semuanya yang ada. Jadi excuse, dan yang kedua reason, nyari alasan, gitu ya. Itu penyakit kedua. Dan yang ketiga itu adalah complaining, ya. Makanya kemudian banyak sekali baik di dunia kerja, dunia rumah tangga, masyarakat dan sebagainya, gitu ya. Kalau kebiasaan yang muncul adalah itu, maka kita bisa prediksi secara future, masa depan mereka mau kemana ini. Karena kan sebenarnya manusia juga dibagi 3, Mas. Ada namanya strong mind. Jadi orang yang daya pikirnya, daya berpikirnya itu kuat. Apa cirinya? Strong mind itu dikatakan bahwa ini adalah orang-orang yang sehari-hari yang didiskusikan itu adalah ide, gagasan. Itu namanya strong mind. Kalau toh dia punya peristiwa yang tidak nyaman dalam hidupnya, ya, maka yang dia fokuskan bukan pada peristiwanya, tapi dia akan fokuskan pada hikmahnya apa ini, pembelajarannya apa ini, sehingga kemudian dia bisa punya ide, ya, lesson plan-nya atau action plan-nya apa ke depan. Itu namanya strong mind. Yang kedua adalah average man. Jadi manusia rata-rata cara berpikirnya. Apa cirinya? Kalau strong man itu discuss idea, ya, average man ini yang selalu diomongkan apa? Event, kejadian, peristiwa. Jadi dia nggak mau ketinggalan TikTok tuh akhirnya. Ya. Oh, itu barusan ada Bunda Korla. Oh, Sambo ada putusan, ya. Kemudian Putri Candrawati sekian. 20 tahun. 20 tahun, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang aktual mereka nggak mau ketinggalan. Padahal itu semuanya event kan, update, ya? Peristiwa. Ya, di sosial media itu semuanya peristiwa. Itu adalah orang rata-rata namanya. Nah, yang paling berbahaya adalah weak mind, orang yang lemah pemikirannya. Cirinya apa? Dia bukan discuss idea, bukan discuss event, tapi discuss people. Ngomongin orang gitu. Ya. Itu paling enak kan. Itu paling weak gitu ya. Ya. Ini semua below the line, ya. Below the line. Nah, kalau tadi ditanya 3 rahasianya apa, Pak Tri? Saya bukan berarti saya sudah ada di above the line, ya, tapi saya menyadari, karena namanya manusia itu kan namanya human being. Human being itu ada unsur malaikatnya, ada unsur setannya kan gitu. Nah, ini kadarnya yang mana yang iya, ada evil, ada devil, ada angel kan gitu ya. Nah, nggak mungkin manusia itu menghilangkan kebiasaan blaming, excuse, complaining dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi yang perlu dimiliki oleh manusia supaya sukses, pertama adalah awareness. Iya, dia menyadari nggak bahwa dia sedang berada dalam posisi apa. Karena manusia ini kan susah dikasih tahu, Mas Roji. Benar. Iya. Jadi kecerdasan namanya self awareness itu menjadi penting, ya. Ya, jadi kesadaran diri, omonganku bener nggak ini ya, nah, gitu. Kemudian perilakuku bener nggak, emosiku bener nggak. Iya. Nah, kalau saya kan gini kadang, suatu kebenaran bagi kita mungkin itu suatu kesalahan yang belum kita sadari, bener nggak? Iya, betul. Jadi seringkali kita itu nggak sadar bahwa
Kan reaksi manusia ini otomatis. Ya, jadi misalnya kita ditempeleng orang, pasti ditempeleng kan kita. Nah, otomatis tuh. Kemudian kalau kita itu kemudian dimaki-maki sama atasan kita, ya emosi kita langsung negatif kan, langsung reaksi kita apa? Ya mungkin komplain, nah gitu ya, tanpa kita sadari bahwa kita sedang komplain ini. Wow, itu below the line kan. Nah, jadi pertama kali adalah kesadaran diri itu penting banget. Ya, yang kedua ya. Tadi Mas Rozi nanya 3. Yang kedua setelah kita punya kesadaran diri, take responsible. Karena responsibility itu dari 2 kata kan, respon dan ability. Ya, kemampuan kita merespon. Karena ada yang mengatakan begini Mas Rozi. Kalau ditanya apa sih hidup itu, gitu ya. What is life? Apa hidup itu? Nah, orang rata-rata definisinya macam-macam. Nah, kalau bagi saya hidup itu adalah between B ya and D, antara huruf B dan D. B itu apa? Birth, lahir. Ya, D itu adalah death, kematian. Ya. Nah, life itu adalah in between, di antara kelahiran dan kematian. Ya. Di antara huruf B sama D apa? Huruf apa? C. Maka life itu adalah di antara itu kan. C itu apa? Choice. Pilihan. Sehingga hidup itu sebenarnya your choice. Tentang pilihan-pilihan respon kamu. Our choice ya. Iya, terhadap semua kejadian yang ada. Sehingga kamu bisa efektif menuju apa yang kamu inginkan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita terganggu pada setiap peristiwa dan respon kita itu otomatis, ya, kita tidak pilih dulu responnya, maka ya hidup kamu nggak akan efektif. Gitu ya. Nah, jadi take responsible itu bicara itu, mengambil tanggung jawab itu adalah memilih respon sebenarnya atas setiap kejadian yang ada. Beautiful answer for me. Matri. Uang itu suka terhadap jenis manusia yang seperti apa sih, Matri? Uang. Nah, ini juga ada analogi lagi, gitu ya. Kalau ada 2 pilihan nih, ada uang, ada ilmu. Choice. Pilih yang mana Mas Rozi? Saya pilih ilmu dong. Kenapa pilih ilmu? Karena dengan ilmu saya bisa menghasilkan uang kalau saya pribadi. Nggak tahu kalau yang lain. Nah, sebenarnya filosofinya adalah kalau ini ada uang, ada ilmu. Pertanyaannya begini, kalau kita punya duit, gitu ya. Ya kalau duit mungkin hanya 100.000 mungkin nggak kita jaga ya. Tapi kalau sebanyak uangnya Ferdi Sambo misalnya. Sampai 1 triliun gitu kan. Pasti kan kita bikin bunker itu. Benar. Kemudian kita bikin bunker, kita bikin kunci. Setelah itu masuk bunker, masukin kamar kan begitu. Kemudian kamarnya kita kunci nggak? Kita kunci. Kalau kita mau pergi dari rumah, rumahnya dikunci nggak? Dikunci. Lagi. Keluar dari pagar dikunci lagi nggak? Dikunci lagi gitu ya. Jadi kita jaga betul atas uang itu. Nggak taunya setelah dibuat sampai kantor kuncinya hilang. Gitu ya. Jadi kalau kita punya uang, kita yang jaga dia, repot sekali jaganya. Repot ya. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang jaga kita. Nah, ini 2 paradigma yang berbeda ini. Logik. Logik. Intinya bener dong kata mbah-mbah buyut saya dulu. Kamu itu harus punya kail dulu baru kamu dapat ikan. Jangan kamu cari ikan tanpa kail atau tanpa alat, susah nanti kamu nangkapnya. Seperti itu ya. Jadi bagi saya uang itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Karena itu adalah sebagai akibat otomatis atas semua proses yang kita jalani. Ya, tapi kalau tujuan kita itu adalah uang, malah nggak dapat sebenarnya. Hati-hati melihat tujuan kita. Terus ada nggak pesan bagi teman-teman terkait hal ini? Pesan mendasar. Apa pesannya? Adalah bahwa banyak orang berpikir bahwa bekerja itu harus menghasilkan uang, gitu ya. Kemudian ya apapun lah selalu dihubungkan dengan uang. Dan itu kemudian orang menjadi exhausted, jadi menjadi kelelahan dalam hidupnya, karena terus mengejar sesuatu yang sebenarnya itu tinggal kita nikmati, hasilnya tinggal ada, gitu ya. Sehingga tipsnya apa? Selama kita fokus kepada proses yang kita lakukan, gitu ya.
Jadi kalau bekerja misalnya ya dibangun dengan tadi itu above the line, dibangun dengan tanggung jawab, Benar. dibangun dengan kesadaran diri yang tinggi, dibangun satu lagi nih komitmen. Ya, komitmen yang tinggi ya. Itu mau nggak mau akan datang yang namanya uang tadi. Ketimbang kita bermain di bawah garis. Benar. Ya, saat digaji kurang kita kemudian blame, nyala-nyalain bos. Nah, saat kemudian kita telat, kemudian ditanya kenapa telat, excuse, nyari alasan. Nah, itu akan kemudian akan menjadi kalau dalam praktek kita bekerja, itu kan akan merusak nilai kinerja kita. Dan karena proses nilai kinerjanya ini nggak terjadi, otomatis uang dalam bentuk kenaikan gaji, dalam bentuk promosi dan sebagainya itu nggak akan mereka dapetin. Ya, jadi uang itu sebenarnya adalah konsekuensi logis dari nilai-nilai hidup yang kita bangun ini, gitu lah.